Hola, salam fans Garuda. Pada konten kali ini kita akan mereview dua hasil drawing sekaligus. Yang pertama hasil drawing atau kocokan Piala ASEAN Championship U23 2025. Yang kedua adalah kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan dihelat di tahun 2025 bulan September mendatang. Mengingat di dua event tersebut kita ditunjuk oleh panitia sebagai host. Ajang ini digunakan oleh negara-negara di Asia Tenggara sebagai persiapan atau trial pemanasan jelang kualifikasi Piala Asia sebagai event yang paling penting atau ultimate-nya. Jadi nggak usah terlalu ngarep juara atau ekspektasi tinggi ya. Santai aja, nikmatin aja. Karena memang ini tempatnya Gerald Vandenberg untuk bisa bereksperimen. Guna bekal bagi Garuda Muda untuk mengarungi kualifikasi Piala Asia nanti. Jadi sebelum kita mereview reaksi-reaksi dari tetangga sebelah maupun netizen kita sendiri, mari kita lihat dulu proses drawing yang dilakukan oleh Erick Thohir dan juga Presiden AFF, Keith Samet. Mari kita simak videonya. The draw mechanics for the ASEAN Under-23 Mandiri Cup 2025. And the first one is A2. There's the guys. For this, ladies and gentlemen, Malaysia will be in positioning in A2. Lihat ekspresinya Erick Thohir barusan. Ladies and gentlemen, Indonesia, the host country for A1. Yes, Group A we got Indonesia. Indonesia for the host country. We have Malaysia, Philippines, and Brunei Darussalam. May we give a big round of applause for supporting Group A. And the Group B, we have Vietnam, Cambodia, and Laos. One more time to support the Group B, give a big round of applause. And the Group C, ladies and gentlemen, we have Thailand, Myanmar, and Timor-Leste. Also, big round of applause to support the Group C. Setelah itu kita mari lihat komen-komennya. Kita baca dulu reaksi dari komentar netizen seberang. Setelah itu baru disambung dari komentar netizen plus 62. So Mandiri itu apa? Kedai jual layar tori? Bang. Udah dijawab dia ngegas. Soalan simple pun dia susah nak jawab. Ada netizennya yang kayak nggak ada dosa nyimpulin kayak gini. Piala Indo kah Mandiri? Indo bikin piala menang sendiri nih. Abis itu ya just langsung di counter lah sama netizen Indonesia. Beda toh, itu sponsor. Ya kali Piala Merdeka pilih lawan suka-suka supaya bisa juara. Adai. Harimau, 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 harimau Melaya. IQ 15 ringgit mana paham. Dan seperti biasa, bukan tipe M namanya kalau nggak keluar-keluar di awal. Easy win for Malay Dash. Easy win Jenny, tak payah tengok, boleh pantai. Standby Barakuda, lawan Katsu, kena hati-hati sikit. Yang artinya sama aja dia nyamain kandang kita kayak kebun binatang katanya. Dan netizen kita cuma balas, ini dia. Akhirnya setelah sekian lama, bisa ketemu tetangga itu lagi. Dan buat nutupin rasa ketar-ketirnya, dia tantanglah kita. Katanya lama tak berlawan. Ayo kita lawan, kita lihat siapa yang lebih jago. Gaya lu Dash. Ya auto di counter lah sama netizen plus 62. Tolong siapkan ribuan alasan ya untuk jaga-jaga kalau kalah. Biasalah, kayak yang udah-udah. Ntar alasannya kita main di kandang lah, ya kan. Coba kalau away. Lah, orang yang milih kita sebagai tuan rumah aja panitianya sendiri. Kayak nggak tahu aja. Kalau nggak percaya, lihat aja ntar. Dimana-mana kalau kalah, pasti 1001 alasan bakal keluar. Nah, sekarang kita lihat reaksi dan komentar netizen kita. Kok lawannya ini sih? Biasanya lawannya bukan ini. Ini kejuaraan apa, Un? Kok lawannya nama-nama negara yang nggak biasanya? Agak asing ya lawannya. Biasanya nggak gini deh lawannya. Lawannya kayak nggak imbang gini ya. Oh iya, ntar kalah banyak alasan lagi. Padahal nggak bisa ngimbangin. Loh, Kak Korsel sama Bang Irak mana? Abang-abangan Asia ada di sini semua nih, di kualifikasi Piala Asia U23. Bukan setakat ASEAN. Enggak, tadi itu dia cuma satir aja. Gara-gara selama ini ketemunya papan atas Asia mulu, bukan setakat ASEAN je. Kayak para tetangga sebelah. Tenang aja, nggak usah diambil hati. Netizen Indo itu kalau jumawa nggak beneran sombong kayak sebelah. Cuma buat lucu-lucuan doang. Sekedar untuk pelepas stres dan penat lah dari kehidupan sehari-hari. Maklum, negara kita ini negara paling santuy sedunia. Jadi apa-apa nggak terlalu diambil serius. Walaupun sekalinya serius, bisa habis satu ASEAN.
Nggak bercanda. Biar gimana pun wajah persepak bolaan di rantau Asia ini mulai menunjukkan perkembangan ya. Masing-masing mulai berbenah. Kita harus hargai itu. Ya, walaupun buat sekedar masuk Piala Asia aja masih susah. Namanya juga lagi usaha dari bawah. Ya pokoknya ketika ada yang jumawa-jumawa, jangan samain lah kita sama sebelah. Nah, dari review Piala AFF, kita bergeser sedikit ke kualifikasi Piala Asia. Kita lihat reaksi-reaksi netizen yang ada di sana. Seperti yang kita lihat di sana, kualifikasi Piala Asia terdiri dari 8 grup. Yang terdiri dari 44 tim, di mana satu grupnya berisikan 4 tim. Di mana hanya ada 7 juara grup dan 4 runner-up terbaik yang berhak lolos ke putaran final. Mengingat Garuda Muda tergabung di grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau, yang artinya kalau mau aman, kita harus bisa mengalahkan Korea Selatan. Atau seenggaknya kalau kita emang kalah dari Korea Selatan, paling nggak kita menang dari segi selisih gol dengan negara-negara lain di luar grup J. Mengingat ini merupakan sistem head-to-head, di mana siapapun tim yang menang melawan juru kunci bakal dihapus hasilnya, yang artinya kita harus mendapatkan banyak gol dari dua negara ini seperti Laos dan juga Makau. Tapi jangan sampai para pemain Garuda Muda ini terkena mental inferior sebelum melawan Korea Selatan. Karena memang kita masih memiliki chance untuk kembali mengalahkan mereka seperti tahun sebelumnya. Apalagi nanti kita bermain di depan puluhan ribu pendukung kita sendiri. Betul, ini merupakan ujian pertama bagi pelatih Vandenberg, tapi bukan tidak mungkin itu adalah kesempatan pertama dia untuk bisa membuktikan kalau kita benar-benar bisa mengalahkan Korea Selatan. Walaupun generasi kadek Ariel ini sebelumnya pernah dikalahkan oleh Korea Selatan ketika di kompetisi mereka yang berlangsung di negaranya. Nah, setelah melihat hasil drawing tersebut, mari kita lihat reaksi dari netizen-netizen yang ada di Asia begitu kebagian hasil grup yang ada di kualifikasi. Berat mata memandang. Cobaan hidup kalian belum seberapa. Coba lihat tuh Kamboja. Oh iya. Tapi itu mah belum seberapa ketimbang yang segrup sama panitia. Lebih kasihan India sih. Satu grup sama 2 Abu Lahab. Abu Lahab dong. Tuan rumah pula. Makanya netizen India ada yang ketar-ketir. Qatar, not again. Mengingat sebelumnya mereka pernah kena trauma sama tuan rumah panitia itu. Udah Qatar, Bahrain pula. You meet the mafia twin brother. Kalian ketemu si kembar mafia. Dari Piala Asia kita balik ke Piala Kaleng ya, Piala AFF U23. Di situ komentar-komentarnya belum selesai kita bacain. Baru tahu kalau ada turnamen ini, soalnya King Indo sering ngelawan yang kelas berat. Itu reaksi ketika kita melihat drawing AFF U23. Lama nggak ngelihat bendera kayak gini. Sepertinya urutannya nggak berubah sampai selesai babak penyisian. Udah bukan levelnya lagi. Biasanya ketemu bendera-bendera yang kayak gini nih. Australia, Jepang, Korea, Korea Utara, Uzbekistan, Irak, Iran, dan sekarang malah ketemunya yang kayak gini. Maksudnya yang ASEAN. Ditutup dengan kata-kata kayak gini. Klasmen tidak berubah, tetap seperti itu. It's already showing the final group standing. Itu gambaran klasmen akhir grup. Tapi masih aja netizen sana yang ngatain kita ketar-ketir. Belanda kopiori ketar-ketir. Ketar-ketir mereka. Akhirnya ketemu timnas PBB lagi walau yang versi light. Akhirnya ada hiburan juga. Sediakan meme flash kalian. Meme nggak tuh? Baiklah, untuk para teman-teman penonton setia channel ini, silahkan push like dan juga dukungannya dalam bentuk super thanks, supaya admin terus bersemangat dalam membuat counter seperti ini. Segini dulu video kita. Terima kasih telah menonton, dan seperti biasa, di bawah, I'll see you in the next video.